Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, NIM 18 203083. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan pengertian beban kerja. Beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja yang digunakan oleh seseorang untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat untuk dilimpahkan kepada seorang pegawai. Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, dengan cara membagi isi pekerjaan yang mesti diselesaikan oleh hasil kerja rata-rata suatu orang, maka akan memperoleh waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan hasil pekerjaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni NIM 1823078 akan melanjutkan materi dari materi pertama, yaitu tentang metode analisis beban kerja, yang dimana poin pertama yaitu pendekatan organisasi. Organisasi dipahami sebagai wadah dan sistem kerjasama dari jabatan-jabatan. Nah, melalui pendekatan organisasi sebagai informasi, akan diperoleh informasi tentang nama jabatan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab, serta kondisi kerja, tolak ukur setiap pekerja dan proses pekerjaan, hubungan kerja, serta persyaratan-persyaratan seperti fisik, mental, pendidikan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman. Lanjut ke poin kedua, yaitu pendekatan analisis jabatan. Jabatan yang dimaksud tidak terbatas pada jabatan struktur dan fungsional, akan tetapi lebih diarahkan pada jabatan-jabatan struktural yang bersifat umum dan bersifat teknis. Melalui pendekatan ini dapat diperoleh berbagai jenis informasi jabatan yang meliputi identitas jabatan, hasil kerja, beban kerja, serta rincian tugas. Selanjutnya, informasi hasil kerja dan rincian tugas dimanfaatkan sebagai bahan pengkajian beban kerja. Lanjut ke poin ketiga, yaitu pendekatan administratif. Melalui pendekatan ini akan diperoleh berbagai informasi yang mencakup berbagai kebijakan dalam organisasi maupun yang erat kaitannya dengan sistem administrasi kepegawaian. Sekian materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syakur. Saya dari Kompleks 11 akan membawakan sedikit materi tentang analisis beban kerja. Yang pertama itu analisis kebutuhan pegawai. Untuk menjawab pertanyaan penting itu, orang harus memahami 3 beban konsep sebagai latar belakang, yaitu meliputi target volume pekerjaan, tingkat pelaksanaan standar, dan waktu yang ditetapkan untuk merampungkan tugas dengan tepat. Beban tugas, target volume kerja merupakan volume pekerjaan yang mesti dirampungkan dalam batas tempo tertentu. Target volume kerja dapat dinyatakan dalam berbagai sesuatu seperti meter kubik, kilogram, lembar, bekas, laporan, desa, kecamatan, dan satuan lazim lainnya. Standar kerja rata-rata merupakan volume pekerja yang dapat dirampungkan oleh seseorang atau sejumlah pegawai dalam satu waktu dengan standar kualitas tertentu. Yang terakhir itu waktu kerja efektif, yakni waktu kerja yang telah ditetapkan secara formal setelah dikurangi waktu luang.
Selanjutnya itu maksud dan tujuan analisis beban kerja. Maksud penyusunan analisis beban kerja adalah untuk menyediakan instrumen dan proses penataan kelembagaan atau SDM Sekretariat Daerah melakukan penilaian beban kerja unit yang hasilnya akan dipergunakan sebagai bahan input bagi proses perencanaan, penataan, penyempurnaan struktur organisasi dan kepegawaian sekretariat daerah. Adapun tujuan penyusunan analisis beban kerja di lingkungan sekretariat daerah yaitu ada dua. Yang pertama itu merumuskan sistem penilaian beban kerja dan perencanaan kebutuhan pegawai pada masing-masing unit kerja. Yang kedua itu melakukan penilaian beban kerja unit berdasarkan beban kerja jabatan unit kerja dengan menggunakan variabel norma waktu, volume kerja, dan jam kerja efektif dikaitkan dengan jumlah pegawai jabatan. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.